Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Mardianti dari kelas 11 MIPA 2, absen 26, Sekolah SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Selamat menonton teman-teman. Secara umum, kedatangan bangsa Eropa ke Asia termasuk Indonesia dilandasi keinginan mereka untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur adalah sebagai berikut. 1. Mencari kekayaan termasuk berdagang. 2. Mencari kemuliaan bangsa. 3. Menyebarkan agama. Nah, ini gambar Portugisnya. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeu Dias. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486. Ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Tetapi ia gagal mencapai Indonesia. Setelah Bartolomeu Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, upaya mencari jalan ke Indonesia diteruskan oleh armada-armada Portugis berikutnya. Armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan. Sewaktu tiba di pelabuhan Malinda, yaitu Afrika Timur, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Arab dan India. Namun, jalan ke Asia Tenggara tetap dirahasiakan oleh para pedagang tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Portugis melanjutkan perjalanannya menelusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati perairan dengan ombak yang sangat besar. Daerah itu terletak di timur laut Afrika, terutama di sekitar ujung tanduk. Oleh karena itu, daerah ini disebut Guadalupe. Berhati-hatilah. Ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung selatan Laut Merah yang disebutnya Bab el-Mandeb, yaitu Gapura Air Mata. Pada tahun 1498, Vasco da Gama tiba di Calicut, yaitu India. Sejak saat itu, perdagangan antara orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah, melainkan melalui pantai timur Afrika. Namun, penemuan ini belum juga memuaskan bangsa Portugis. Mereka ingin menjelajahi daerah timur lainnya, yakni Malaka dan Maluku. Nah, ini peta-petanya. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku. Pada tahun 1511, ekspedisi Portugis di bawah pemimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Dari sana mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang membangun banteng di Ternate. Ini gambar Spanyolnya. Pelopor berkebangsaan Spanyol yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat. Setelah 2 bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Columbus gagal mencapai India. Setelah Columbus gagal menemukan India, ekspedisi Spanyol selanjutnya ke daerah rempah-rempah dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Filipina pada tahun 1521. Ketika mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh. Posisinya kemudian digantikan oleh Del Cano. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. Sejak saat itu terjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Dan yang ini gambar orang-orang Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dari mengikuti jalur yang dilalui Magellan, pada tahun 1579 Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.
kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. Menurut catatan sejarah, H mendirikan kantor-kantor dagangnya di antara di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Japara, dan Makassar. Walaupun demikian, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya di Indonesia seperti Belanda. Mereka akhirnya memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Mereka berhasil membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay. Dan ini gambar bangsa Belanda. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin Van Eyck, namun ekspedisi ini gagal. Kemudian pada tahun 1595 armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Selain itu, hubungan antar Banten dan Portugis masih baik. Kemudian dari Banten, armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, namun ternyata gagal mencapai Maluku. Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Lahirnya VOC. Untuk mengatasi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri, pada tanggal 20 Maret 1682, Belanda membentuk VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur atas usuhan Johan van Oldenbargen. Tujuan pembentuk VOC tidak lain adalah menghindari persaingan antara pengusaha Belanda intern serta mempunyai menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis. Sebagai musuhnya ekstern, VOC dipimpin oleh Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Konsultasi terlebih dulu dengan pemerintah Belanda di negeri induk. Hak-hak istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, yaitu memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian, menaklukkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, mengadakan pemerintah sendiri. Cara Belanda memperoleh monopoli perdagangan di Nusantara: yang pertama, melakukan pelayaran hongi untuk memberantas penyeludupan. Tindakan yang dilakukan VOC adalah merampas setiap kapal penduduk yang menjual langsung rempah-rempah kepada pedagang asing seperti Inggris, Prancis, dan Denmark. Yang kedua, melakukan ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman milik rakyat. Tujuannya adalah mempertahankan agar harga rempah-rempah tidak merosot bila hasil panen berlebihan overproduksi. Yang ketiga, perjanjian dengan raja-raja setempat, terutama yang kalah perang, wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC dengan harga yang ditetapkan VOC. Penyerahan wajib disebut Fairplice Levarantis. Yang keempat, rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak yang disebut dengan istilah kontingenten. Namun seiring dengan perubahan pemerintahan dan kebutuhan di Eropa dari rempah-rempah ke tanaman industri, yaitu kopi, gula, dan teh, maka pada abad ke-18 VOC mengalihkan perhatiannya untuk menanam ketiga jenis barang komoditi tersebut, misalnya tebu di Muara Angke sekitar Batavia, kopi dan teh daerah Priangan. Yang terakhir, kemunduran VOC. Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami banyak kemunduran karena beberapa hal, sehingga pada akhirnya dibuburkan. Berikut ini adalah sebab-sebab kemunduran VOC. 1. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. 2. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Sultan Hasanuddin dari Gowa. 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang lunas membutuhkan pegawai yang banyak. 4. Pembayaran dividen, keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Yang kelima, bertambah saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. Yang keenam, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik
Batavia 1795 yang demokratis dan liberal yang menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan di atas, akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 1.367. Golden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, banteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.